أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak wahai Muhammad. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kaum muslimin jamaah surat yang berbahagia. Kalimat thayyibah, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik selalu kita ucapkan karena kita adalah orang yang ingin menjadi orang yang baik. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil dan kalimat tasbih itu pertanda bahwa kita memang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai hamba tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahmid, pujian yang kita sanjungkan kepada Allah, karena tidak satu pun yang pantas dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tasbih, mensucikan Allah, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba yang sangat kotor, hamba yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kehilafan. Kalimat tahlil, bahwa yang kita esakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa kita hidup di dunia ini adalah orang sebagai orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Kita adalah makhluk, Allah adalah Khaliq, maka Khaliq adalah orang yang menciptakan kita. Makhluk adalah orang yang menciptakan. Khalaqa asal katanya artinya menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan kita, kita diciptakan ya Allah, maka berlakulah ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan diri dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah yang kita kerjakan kepada Allah tentu saja berdasarkan dasar yang kuat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dengan dasar-dasar itu maka mampu kita untuk menjadikan kita sebagai makhluk dan kita menjadikan Allah sebagai Khaliq. Itulah yang paling sulit hidup di dunia ini, bahwa kita menyadari diri kita bahwa kita adalah makhluk Allah yang punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah semua orang yang ada di dunia ini menyadari bahwa sesungguhnya dia makhluk Allah, maka tidak ada satupun orang yang durhaka kepada Allah. Tidak ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sadar bahwa kita adalah makhluk. Allah adalah Khaliq, orang yang menciptakan kita, orang yang memberikan fasilitas kepada kita. Maka pada hari ini Idul Adha, hari di mana kita berkurban. Peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ada dua peristiwa yang kita sampaikan pada hari ini. Pertama, peristiwa haji. Itu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu. Kalau kita mampu melihat bahwa haji adalah kewajiban bagi kita yang sudah mampu, maka kewajiban haji adalah kewajiban yang luar biasa. Pertama, kewajiban berkorban karena kita memiliki harta yang cukup. Kemudian yang kedua, kewajiban kita itu bisa bermanfaat untuk meminta jiwa kita, untuk menempa jiwa kita, jiwa yang tidak penuh dengan pujian. Walaupun kita menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak fasilitas, kita tidak perlu pujian haji dari orang lain, karena sesungguhnya balasan yang kita inginkan adalah balasan manusia. Karena ada di antara kita yang digoda oleh syaitan laknatullah alaih. Kalau kita tidak dipanggil orang Pak Haji dan Bu Hajah, maka kita tersinggung kepada orang itu. Itu karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa sesungguhnya ibadah haji adalah pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang syariat itu dimulai dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Itu peristiwa pertama yang kita lihat dari Idul Adha kita pada hari ini. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa kurban. Kurban itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua-duanya adalah
makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama kita ibadah itu adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka adalah dua orang anak manusia yang soleh, solehani. Anak manusia yang kedua-duanya soleh kepada Allah. Seorang bapak yang sudah menunggu anaknya lama sekali sehingga mendapatkan anak yang ganteng, anak yang gagah. Tapi apa dikata? Allah memerintahkan anak itu untuk disembelih. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia minta pendapat kepada anaknya. Dua orang bapak dan anak yang komunikatif sekali, bapak dan anak yang saling pengertian, bapak dan anak yang sama-sama soleh, sehingga apa yang dia mimpinya itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, kalau itu perintah Allah, ya Allah, silakan engkau lakukan itu. Kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang tidak terikat dengan dunia, walaupun dia sangat sayang dengan anaknya, sayang dengan darah dagingnya, tapi itu pun dia lakukan perintah Allah. Dia mendahulukan perintah Allah dan dia hilangkan perasaan sayangnya karena berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak sayang kepada anaknya. Bahkan orang membela anaknya mati-matian, menyekolahkan anaknya, menghidupi keluarganya, itu karena sayangnya seorang tua kepada anaknya. Dengan sayang itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwa sesungguhnya ikatan-ikatan dunia itu pun harus dihilangkan. Kasih sayang yang luar biasa harus dihilangkan kalau bertemu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan peristiwa itu dengan hati yang sabar. Anaknya pun hati yang sabar. Kedua-duanya adalah mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu menyerahkan diri mereka kepada Allah, orang-orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kaum muslimin yang berbahagia, keyakinan itu akan ada buahnya, tapi kita tidak tahu apa yang Allah berikan. Keyakinan seorang hamba kepada Allah akan ada buahnya, dan manusia tidak tahu apa buahnya. Perintah Allah kepada kita adalah kita yakin. Itulah makanya Rasulullah 13 tahun menanamkan nilai-nilai akidah, 13 tahun menanamkan nilai-nilai keyakinan. Tidak ada yang ditanamkan oleh Rasulullah yang lain kecuali hanya akidah. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Kekuatan keyakinan itu mampu mengalahkan semua perasaan yang sesungguhnya sama dengan kita sebagai manusia. Maka dilakukanlah penyembelihan itu. Tapi apa yang terjadi? Di waktu detik-detik penyembelihan itu Allah ganti langsung dengan kibas. Allah ganti langsung dengan binatang. Dan akhirnya apa? Akhirnya terjadi peristiwa syariat itu, syariat kurban. Nabi Ibrahim mengubahkan anaknya tapi diganti oleh Allah dengan kibas. Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan zalim kepada hambanya, dengan keyakinan yang ada pada hati dan pikiran kedua-duanya, ternyata Allah datangkan pertolongan. Itu yang kita lihat. Gunanya pertama kita lihat peristiwa kurban ini, bahwa sesungguhnya yang kita lakukan itu kalau karena Allah dan yakin kita kepada Allah, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyinahu hayatan thayyibah. Dan kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan tidak hanya itu, kami akan balasi apa yang mereka kerjakan itu lebih baik. Bi ahsan. Ahsan itu maknanya dalam bahasa Arab ismu tafdil. Ismu tafdil menyatakan lebih. Apa yang kita lakukan itu Allah balasi lebih baik. Kalau dengan keyakinan kita berbuat, Allah akan membalasi apa yang kita lakukan itu dibalasi dengan yang lebih baik. Maka ya'malun. Hayatan thayyibah bi ahsani ma kanu ya'malun. Dua hal yang harus kita miliki kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan akidah yang mantap, dengan kekuatan keyakinan yang luar biasa, maka Allah akan balasi apa yang kita kerjakan. Semua ibadah yang kita kerjakan, termasuk ibadah kurban, adalah ibadah yang luar biasa. Itu yang pertama yang harus kita lihat dari ibadah kurban yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Yang kedua, yang harus kita lihat hikmahnya adalah kita melihat bahwa dasar mereka melakukan itu karena iman dan ikhlas karena Allah.
Al-imanul amid, keimanan yang mendalam. Al-ikhlasul khalis, keikhlasan yang benar-benar ikhlas dari dua orang apa Allah. Dia menyerahkan kepada Allah keyakinan. Ikhlas karena Allah kita melakukan semua amal. Semua amal yang kita kerjakan itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Jadi orang yang ikhlas, memurnikan semua yang kita lakukan itu hanya karena Allah saja. Lurus karena Allah, tidak karena yang lain. Innamal a'malu binniyat. Semua amal yang kita kerjakan tergantung pada niat yang kita kerjakan itu. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap amal yang kita kerjakan itu ada niat yang harus kita pasang, yang harus kita lakukan, yang harus kita patrikan dalam hati kita masing-masing agar kualitas amal kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercatat nanti. Kalau tidak, karena doa, karena niat itu merupakan awalnya ibadah, maka dalam kitab hadis-hadis yang dikarang oleh para ulama, kitab pertamanya itu judul hadisnya an-niyah. Ya, niyah. Yang kecil kitabnya Arba'in. Kitab Arba'in An-Nawawi mengarang kitab itu. Hadis pertamanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sampai akhir. Niat kita perlu kita ikhlaskan karena Allah. Iman kita perlu kita kokohkan agar ibadah kita itu benar. Jadi kita kalau tidak paham dengan segala sesuatu, kita ikhlaskan diri kita untuk bertanya kepada orang yang tahu. Kita catat untuk kita tanyakan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jangan kita merasa lebih tahu daripada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah niat-niat yang tidak benar. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita lihat dari peristiwa Idul Adha itu adalah bahwa sesungguhnya sebentar lagi besok kita akan menyembelih binatang ternak. Bahwa kita menghilangkan sikap-sikap kebinatangan pada diri kita. Bahwa sikap kebinatangan itu sikap yang tidak baik. Allah menciptakan kita makhluk yang sangat sempurna. Kalau binatang dia makhluk yang tidak sempurna. Satu-satunya makhluk yang sempurna adalah manusia. Disampaikan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk yang terbaik, baik bentuk fisiknya maupun jiwanya, mentalnya, semuanya lebih baik dari manapun. Makanya manusia diberikan amanah kekhalifahan, amanah mengelola bumi ini agar manusia mampu. Karena manusia mampu, karena manusia bisa, karena manusia punya fasilitas itu, Allah berikan untuk mengelola bumi ini. Tengoklah yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi wali kota, yang jadi anggota DPR semua adalah manusia. Tidak ada yang selain manusia. Tidak ada jin yang jadi anggota DPR. Tidak ada jin yang jadi presiden dan gubernur serta wali kota. Semuanya makhluk Allah yang bernama manusia. Tapi dikala manusia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau dia sebagai orang yang diberikan amanah, sampaikan oleh Rasulullah, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman sesungguhnya orang yang tidak amanah mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Karena manusia adalah makhluk yang mampu menjalankan amanah itu kalau dia mau. Makanya kalau dia mau menjalankan amanah itu, dikala itu dia tidak melaksanakannya, ternyata orang itu dikatakan oleh Rasulullah tidak punya iman. Maka orang-orang beriman itu dia orang-orang yang amanah. Orang-orang yang kita jadikan pemegang amanah itu haruslah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena iman itu yang akan membawanya kepada nilai-nilai yang asasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman mengontrol kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Iman mengontrol kita untuk tidak mengatakan perkataan yang benar. Iman mengontrol kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena iman itulah yang perlu kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Iman sama dengan keyakinan. Al-aqidah, aqada yaqidu aqidatan, artinya ikatan. Bagaimana cara kita mengikat diri kita dengan al-Islam? Al-Islam siapa yang bawanya? Ar-Rasul. Ar-Rasul dari siapa? Allah. Allah, Ar-Rasul, Al-Islam. Namanya usul salasah. Ketiga-tiganya menjadi pelajaran pokok dalam kehidupan kita. Kalau Allah Jalla belum kita pahami secara maksimal, Allahu ghayatuna, Allahu rabbaniyatuna. Kalau itu belum kita pahami dalam kehidupan kita, jangan diharap kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah, Ar-Rasul, Ar-Rasul qudwatuna.
Rasul itu adalah tauladan kami, uswatuna wa qudwatuna. Rasul adalah contoh dan tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh pakaian kita berbeda dengan Rasulullah, iya, karena itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Yang harus kita samakan dengan Rasulullah adalah nilai-nilai Rasulullah itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai masjid, nilai di luar masjid, nilai di kantor, nilai di pasar, nilai di sawah, nilai di kebun, semuanya nilai-nilai yang sudah ada aturannya dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin kita bisa mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak akan mungkin kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah kalau kita tidak tahu mana yang sunnah Rasulullah. Karena kaum muslimin yang berbahagia, Islam itu agama an-nur, cahaya. Karena Islam itu minaz zulumati ila nur, akan mengeluarkan kita dari az-zulumat. Apa makna zulumat? Az-zulumat, al-jahil. Zulumat itu sama dengan kebodohan, kejahilan. Al-jahil wal jahl. Orang-orang yang melakukan kezaliman itulah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalimun li nafsi, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Dia sadar berbuat maksiat, dia sadar berbuat dosa. Itu adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi ada di antara kita yang sengaja menzalimi diri kita sendiri. Walaupun kita menzalimi orang lain, maka kita sengaja menzalimi diri kita sendiri. Karena apa yang kita kerjakan kaum muslimin yang berbahagia, pekerjaan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Allah sudah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada orang yang mengerjakannya. Jadi kita tidak perlu lapor-lapor kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ada pemimpin yang zalim, berarti dia akan mendapatkan balasan dengan kezalimannya itu. Kalau ada seorang ayah yang zalim tidak mengurus rumah tangganya, maka ayah itu akan bertanggung jawab, akan mendapatkan balasan dari kezaliman sebagai seorang kepala keluarga. Siapapun orangnya, kitakah orangnya, orang lain dan orangnya, seluruh kita adalah orang-orang yang zalim, maka kita akan mendapatkan balasan dari kezaliman yang kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nahnu mas'ulun ilallah. Semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang Abdurrahman bin Auf, pedagang yang kaya raya. Dia pengusaha dan konglomerat. Dia membeli barang di rumahnya, dia bertanya kepada dirinya, "Wahai Abdurrahman, barang yang kau beli ini itu apa ini? Apakah bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, Abdurrahman, engkau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa barang-barang yang kau belikan ini? Untuk apa ini? Beli barang itu apa?" Bertanya Abdurrahman kepada diri karena dia banyak uang. Tapi dia bertanya, untuk apa nanti? Bisakah engkau bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dari mana datangnya uangnya? Halal karena dia seorang pedagang, seorang tajir. Kemudian bagaimana cara kamu mendapatkannya? Kemudian untuk apa kamu pergunakan? Akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan amanah apa saja? Jabatan-jabatan yang kita dapatkan diberikan oleh siapa saja kepada kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya untuk apa? Niatnya untuk kemuliaan pribadi, niatnya adalah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itulah yang akan kita dapatkan. Seorang pemuda yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin orang yang ingin dinikahi dia hijrah pula. Kalau sebelum jelas hijrah pula. Maka hijrah pula dia. Ternyata hijrahnya itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meninggalkan kampung halamannya. Kenapa? Karena dia hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hijrah karena seorang wanita yang ingin dinikahinya. Maka itulah yang dia dapatkan. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang kita inginkan itu yang kita dapatkan. Kalau kita ingin dunia, insya Allah kita akan dapat dunia, tapi kita tidak akan dapat nilai-nilai di akhirat. Sebab dunia ini untuk beramal dan balasannya akan diterima di akhirat. Ad-dunya darul amal. Dunia tempat kita beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat itu tempat kita mendapatkan balasan. Sehingga nanti di akhirat orang tidak mendapatkan balasan apa-apa. Ya, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat selama ini. Wa sami'na, kami telah mendengar.
Farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia. Inna muqinun, kami akan yakin dengan apa yang disampaikan kepada kami. Kami telah dengar selama ini Allah, kami telah lihat selama ini Allah. Tolong kembalikan kami ke dunia karena kami ingin beramal soleh sekejap saja. Itulah penyesalan manusia nanti di akhirat karena dia ingin kembali ke dunia. Sebab di akhirat tidak ada kita beramal, hanya ini tempat kita beramal. Allah memberikan waktu dan ruang kepada kita di dunia pada hari ini. Kenapa kita sia-siakan? Karena Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Waw itu ada waw qasam namanya, waw sumpah. Ada waw ataf yang menyatakan dan. Tapi waw ini waw sumpah. Wal asr demi masa. Wasyam demi matahari. Wan najm demi bintang. Itu kata-kata sumpah. Kata-kata sumpah itu Allah sampaikan, waktu itu jangan dibuang, waktu itu harus dipergunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ibadah tauhid? Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya Idul Adha, tapi kita mencuci piring bagi ibu-ibu di rumah, membersihkan rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu ibadah yang besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak berangkat dari rumah ke kantor, berangkat dari rumah ke tempat kerjanya masing-masing, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk keluarganya. Itulah sedekah utama bagi seorang kepala keluarga kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu sedekah yang paling hebat. Jadi jangan kita pelit-pelit memberikan sedekah kepada keluarga kita, memenuhi kebutuhannya. Tapi carilah sedekah itu yang kita berikan kepada keluarga, carilah yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah, halal kita, cara mendapatkannya, cara mempergunakan semuanya halal. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk bertebaran. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai kita mengerjakan sholat subuh, maksud dalam sholat Jumat itu kita bertebaran di permukaan bumi. Untuk apa? Buat mencari nikmat Allah, rezeki Allah SWT agar kita mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah ibadah. Makanya dalam sebuah buku kita baca koreksi terhadap pemahaman aspek ibadah kita. Kita hanya menyadari ibadah itulah ibadah mahdoh. Kita hanya ibadah khassah. Padahal semua kegiatan kita ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk WC itu apakah ibadah atau tidak? Jelas. Kenapa? Karena ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua kegiatan-kegiatan yang itu untuk kemaslahatan pribadi kita, Allah menilainya sebagai ibadah. Maka semua yang kita lakukan itu kaum muslimin yang berbahagia. Tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Gotong royong ibadah, membantu orang ibadah, mencampakkan duri atau batu di dalam adalah ibadah. Semua nilai-nilai kebaikan itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Maka ibadah itu harus kita niatkan karena Allah. Salat pertama dikatakan oleh Allah. Ibadah yang kedua. Itu kita ini untuk Allah SWT. Mati kita untuk Allah SWT. Karena sebenarnya dunia ini kita tidak lama. Tiap pekan kita mendengarkan pengumuman di mati kita ini, bahwa kita mendengarkan ada orang yang mendahului kita. Tandanya kita perlu bersiap-siap di hadapan Allah SWT. Maksudnya amal apa yang sudah kita persiapkan? Kawan-kawan kita sudah mendahului kita, teman-teman kita, sanak saudara kita sudah mendahului kita. Apa yang harus kita lakukan? Sementara bekal kita belum cukup. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita bisa mampu untuk menjadikan peristiwa Idul Adha ini dengan dua peristiwa yaitu haji dan kurban itu menjadi cerminan hidup kita ke depan, bahwa kita adalah orang-orang yang mampu berkurban apa saja yang diminta kepada kita. Kurban qaribun, maknanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita mendekat kepada Allah, Allah bertemu mendekat kepada kita. Kita mendekat kepada Allah secara berjalan, Allah mendekat kepada kita secara berlari. Kita mendekat kepada Allah secara berlari, Allah lebih cepat lagi dari itu. Maka jangan kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada kita. Allah memberikan apapun kepada kita. Asal kita berjalan benar, asal kita berjalan sesuai dengan koridor yang diajarkan oleh Rasulullah, teknis oleh Rasulullah. Globalnya disampaikan oleh Allah. Salat itu perintah salat saja. Bagaimana cara salat tidak akan kita temukan dalam Al-Qur'an. Dialah kitab-kitab hadis, disitulah turunnya bagaimana cara kita salat. Kurban, syariat kurban disampaikan kepada kita, ya. Wanhar, salatlah dengan karena Allah dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkurban karena yang lain. Kalau kita sudah berkurban, jangan diharap-harap pula kembali kepada kita. Walaupun dibolehkan itu kepada kita, kalau bisa Bapak Ibu, jangan kita minta-minta. Kenapa?
karena itu ada perasaan seolah-olah kita masih memiliki itu. Saya kan peserta korban, saya kan peserta korban, saya punya hak itu, iya punya hak. Tapi kalau kita sudah ikhlaskan, ya kalau ada diberikan kepada kita, kita terima. Kalau tidak ada pun kita tidak ada masalah. Ya. Kebanyakan cari tua kan pada orang korban. Padahal sebenarnya yang keempat, yang terakhir ini, yang harus kita lakukan adalah kita memang berniat untuk membagi rezeki kita kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang yang jarang mendapatkan apa yang kita makan biasanya tidak dapatkan oleh orang lain. Kita berbagi di hari berbagi. Hari berbagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan kita merasa bahwa kita yang mempunyainya, kita punya kewenangan untuk itu. Itu juga dengan panitia, tentu kita lebih tahu dengan apa yang harus kita lakukan di masyarakat kita ini. Makanya saya berkorban untuk syariat yang disunahkan untuk orang-orang sekitar kita, orang-orang yang khair kurban, yang dekat dengan kita, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita sesama manusia. Karena dengan cara itulah kita bisa saling dekat di antara kita, dan kita mampu menjadikan kita sebagai hamba yang betul-betul mencap diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita mampu dan mau untuk selalu terikat dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت Antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atal qur'anana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.